Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman semuanya. Di sini kali ini saya akan memberikan sebuah cara ya terkait dengan KKM atau kriteria ketuntasan minimal ya. Nah, KKM ini penting ya untuk teman-teman guru tentunya ya sebagai untuk dalam penilaian pembelajaran. Oke. Nah, sebelum selanjut, teman-teman boleh dipencet tombol subscribe-nya ya. Oke, boleh di-share juga videonya dan jangan lupa like juga. Oke. Teman-teman di sini ya harus paham dulu bagaimana langkah-langkah untuk menentukan KKM. Nah, yang pertama di sini teman-teman ya dihitung jumlah KD-nya, kompetensi dasarnya. Nah, di mapel atau di tema ya itu kan ada KD-nya ya. Silahkan dihitung dulu jumlahnya. Contoh di PJOK itu kelas 456 itu KD-nya kalau tidak salah itu ada 3.1 sampai 3.9 atau 10, kemudian ada 4.1 dan 4 sampai 4.9 atau 10 seperti itu. Nah, itu dihitung dulu. Kemudian tentukan kekuatan atau nilai untuk setiap aspeknya atau setiap komponennya sesuai dengan kemampuan masing-masing aspek ya teman-teman. Nah, ini ditentukan dahulu. Nah, yang pertama adalah aspeknya kompleksitas teman-teman ya. Semakin kompleks atau semakin sukar kompetensi dasarnya, maka nilainya semakin rendah ya, dan semakin mudah KD ya, semakin mudah kompetensi dasarnya, maka nilainya semakin tinggi. Kemudian B yaitu aspek sumber daya pendukung atau sarana di sini ya, teman-teman. Atau daya dukung biasanya. Nah, kalau semakin tinggi sumber daya dukungnya, maka nilainya semakin tinggi. Kemudian yang ketiga adalah aspek intake, teman-teman ya. Di sini intake itu semakin tinggi kemampuan awal siswa atau intake-nya, maka nilainya semakin tinggi pula. Nah, setelah menelaah tiga aspek tersebut, kemudian jumlah nilai setiap komponen ya selanjutnya dibagi 3 untuk menentukan KKM setiap KD-nya ya. Jadi KD 3.1 ya itu dijumlah dulu setiap komponennya ada 3. Nah, misalkan kompleksitasnya 65, kemudian yang aspek kedua 70, aspek ketiga 75, berarti itu dijumlah kemudian dibagi 3. Nah, itu hasil KKM setiap KD-nya. Itu KKM baru, KKM setiap KD ya. Nah, kemudian jumlahkan seluruh KKM KD. Jadi ada misalkan ada 16 KD ya. 16 KD misalkan pengetahuan dan keterampilan. Nah, itu dijumlah semua. Kemudian dibagi dengan jumlah KD. Nah, KD-nya 16 berarti dibagi 16 seperti itu. Untuk menentukan KKM mapel ya, kemudian seperti itu. Kemudian KKM setiap mapel pada setiap kelas tidak sama ya. Bisa aja beda mapel antara satu dengan yang lain. Itu tergantung dari kompleksitas KD, daya dukung dan potensi siswa. Begitu teman-teman. Nah, selanjutnya kita langsung praktekkan saja terkait dengan bagaimana cara. Nah, sebelumnya teman-teman di sini ada tabel ya, tabel yang memudahkan teman-teman untuk membaca, yaitu aspek yang dianalisis. Itu ada kompleksitas, daya dukung, dan indeks siswa. Nah, ini ada kriteria dan skala penilaian. Kalau kompleksitasnya tinggi itu kurang dari 65. Kalau sedang ya 65 sampai 79, kalau rendah ya kompleks. Jadi tidak terlalu kompleks berarti 80 sampai 100. Nah, kemudian ini berbanding balik dengan daya dukung ya. Kalau daya dukungnya tinggi, bagus, itu ya skala penilaiannya harus tinggi. Kalau daya dukungnya rendah ya dia kurang dari nilai 5 nilainya seperti itu. Kemudian indeks siswanya kalau tinggi itu ya 80 sampai 100 ya, kemampuan awalnya si siswa.
Gitu teman-teman. Nah, coba kita langsung lihat ya. Nah, di sini teman-teman, saya sudah ada ya aplikasi KKM. Nah, di sini teman-teman nanti bisa download ya, silahkan linknya ada di kolom deskripsi, oke? Nah, di sini teman-teman yang pertama nanti teman-teman bisa dibuka di data dulu. Nah, di sini di identitas sekolah silahkan dituliskan teman-teman sesuai dengan SD atau sekolah SMP SMA-nya masing-masing ya. Seperti itu. Nama sekolah, kelasnya dirubah, tahun pelajaran dirubah, kemudian kepala sekolahnya siapa, NIP-nya berapa. Nah, di sini nama kita ya, nama gurunya, kemudian NIP-nya berapa. Nah, sini saya rubah dulu NIP saya. Nah, ini silahkan disesuaikan teman-teman. Ini saya sesuaikan dulu. Oke, sudah sesuai tanggalnya, tanggal berapa ditetapkannya KKM-nya itu. Nah, kemudian di sini ada banyak teman-teman, ada PKN, Bahasa Indonesia, Matematika, dan seterusnya. Nah, di sini saya guru PJOK, nah saya masuk ke PJOK saja. Nah, otomatis nanti kalau data ini diisi, nah nanti di sini sudah mengeling ya, ngeling sendiri. Di sini SD-nya sudah, PJOK kelas 6, tahun pelajaran sudah. Nah, di sini teman-teman yang saya jelaskan tadi ya, ini ada KD ya 3.1 itu pengetahuan ya, kemudian ada 4.1. Nah, ini keterampilan ya. Nah, 3.1 sampai di sini 3.9. Harusnya 4.1 sampai 4.9. Nah, ini benar teman-teman. Sudah betul ya, berarti ada 18, jumlahnya 18 KD. Nah, setiap KD itu dihitung kompleksitasnya berapa. Kalau nilainya kecil, berarti ini kompleks teman-teman ya. Kompleksitasnya tinggi. Kita lihat di sini tadi. Nah, kalau nilainya 65 berarti kan kompleksnya sangat kompleks. Mungkin kompleksnya tinggi ya ini, gitu teman-teman. Nah, kita lihat lagi. Nah, ini kompleksitasnya tinggi. Kalau daya dukungnya 75 itu masuk di sedang ya teman-teman. Nah, ya sedang ya, daya dukungnya sedang. Kemudian inteknya di berapa ini? Inteknya di 80. Berarti kemampuan awal siswa ini cukup tinggi ya, kemampuan awal siswanya itu. Nah, ini bisa ya dibuat seperti ini. Tinggal nanti teman-teman bagaimana ya, dilihat kompleksitasnya KD menurut teman-teman bagaimana, kemudian daya dukungnya seperti apa, fasilitas sarana prasarana mendukung atau tidak, kemudian indeks siswanya bagaimana ya, tinggi, sedang atau rendah, nanti silahkan diatur ya. Setiap KD nanti diatur teman-teman ya, disesuaikan. Ini misalkan saya sudah isi seperti ini ya, ini setiap KD ada harus diisi, tiga-tiganya harus diisi. Kemudian di sini ada KKM ya atau KBM itu ketuntasan belajar minimal ya, atau kriteria ketuntasan minimal setiap KD-nya. Ya, ini setiap KD-nya ada KKM-nya ya. KD 3.1 ini KKM-nya 73. 3.2 ini KKM KD-nya 73 dan seterusnya sampai di bawah ini. Jadi teman-teman tinggal ngubah ini aja, ngubah yang di kompleksitas, daya dukung, dan indeks siswa. Dan juga di sini teman-teman, KD-nya ya disesuaikan dengan KD-nya masing-masing ya. Kalau PJOK ya silahkan dibuka ya, lampiran 21 itu ada teman-teman. Silahkan searching di internet juga banyak ya. Lampiran 21 itu untuk SD, kalau lampiran 22 SMP, lampiran 23 SMA. Setahu saya seperti itu. Silahkan nanti KD-nya disesuaikan. Oke ya, KD-nya disesuaikan, kompleksitas disesuaikan, daya dukung disesuaikan, inteknya sudah. Kemudian nanti kalau di bawah ini teman-teman ada rata-rata KKM ya, kompleksitas berarti 65 itu ya tinggi lah. Kemudian untuk daya dukungnya 75 sedang dan inteknya tinggi ya 80. Kemudian di sini ada KKM mapel ya, PJOK berarti KKM-nya 73. Nah, di sini untuk tanggal sudah di awal sudah diisikan. Ini di sini ada link ya atau rumus sudah ada. Kemudian mengetahui kepala sekolah, mengetahui guru PJOK. Di sini kalau ada tulisan guru kelas di sini diklik dirubah saja guru PJOK. Nama sudah ada, NIP-nya juga sudah ada di depan, NIP dan nama kita guru
guru mapel sudah ada, tinggal Ctrl P, nanti silahkan di print disesuaikan sendiri. Tinggal nanti teman-teman print dan tanda tangan di sini dan di tanda tangan kepala sekolah. Begitu teman-teman terkait dengan penjelasan bagaimana cara menentukan KKM ya, kriteria ketuntasan minimal atau ketuntasan belajar minimal ya. Silahkan jika ada pertanyaan ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman semuanya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.